Oke, sekarang saya mau membahas sedikit tentang peralatan penyimpanan arsip. Untuk peralatan secara umum kayaknya kalian sudah pada tahu semua, tapi di sini saya cuma mau memberi sedikit informasi lagi. Oke, peralatan yang pertama yang dibutuhkan yaitu satu, map arsip atau folder. Nah, itu adalah lipatan berkas dari plastik atau kertas, tujuannya untuk menyimpan arsip yang tadi itu. Ini adalah contoh gambar mengenai map arsip. Yang pertama itu namanya stop map folio atau map berdaun. Biasanya sih map tersebut banyak digunakan di kalangan sekolah, kayak misalnya mau terima rapot atau digunakan oleh para guru-guru untuk menyimpan berkas, ya seperti itu. Dan yang kedua adalah namanya agak susah sih, tapi saya coba. Snell Hector. Nah, itu artinya map berkejepit. Biasanya itu di kebanyakan itu ada di perusahaan-perusahaan besar, tapi yang sedang juga ada sih. Selanjutnya, sekat petunjuk atau guide. Nah, namanya aja sekat ya. Sekat gunanya untuk membatasi antara ruang 1 dan ruang 2. Nah, itu artinya sekat petunjuk tadi itu digunakan sebagai alat untuk membatas antara arsip yang satu dengan arsip yang lain. Selanjutnya itu ada almari arsip atau biasa disebut dengan filing cabinet. Nah, itu gunanya untuk menyimpan map-map folder yang sudah diisi dengan beberapa arsip. Itu bentuknya sih agak seperti lemari tetapi nggak ada pintunya seperti itu. Selanjutnya, rak arsip. Rak arsip itu juga lemari tapi tanpa dan pintu atau dinding pembatas. Jadi bedanya lemari arsip dengan rak arsip itu terletak pada pintu dan juga pembatasnya seperti itu. Tapi kegunaannya juga sama untuk menyimpan folder pengarsipan. Selanjutnya, kart kabinet. Dari namanya aja udah kart kabinet ya. Kart itu kartu dan kabinet itu semacam kayak lemari gitu deh. Nah, jadi pengertiannya untuk kart kabinet yaitu suatu alat yang digunakan untuk menyimpan kartu-kartu indeks, kartu kendali atau sebagainya biar itu tersusun rapi, nggak berantakan. Oke. Selanjutnya, yang keenam ada berkas peringatan atau stapler file. Nah, berkas peringatan itu maksudnya mengingatkan pada berkas-berkas, maksudnya itu sebagai tempatnya, di mana tempat itu dijadikan untuk mengisi berkas-berkas yang harusnya itu udah jatuh tempo. Untuk yang selanjutnya ada kotak arsip atau file box. Nah, itu juga sama gunanya untuk menyimpan arsip, tetapi berupa box-box kecil atau sedang atau besar. Dan gunanya itu juga untuk menyimpan arsip. Oke, selanjutnya ada rak sortir. Nah, seperti yang saya katakan tadi, sortir itu artinya kan kayak memisah-misah atau memilah-milah. Jadi rak sortir itu alat untuk bermisah-misah atau memilah-milah file tersebut dan digolongkan menjadi satu berdasarkan permintaan dari si perusahaan. Seperti kayak untuk rak yang pertama untuk arsip yang akan dikirim, dan yang kedua untuk disimpan, dan yang ketiga mungkin akan untuk dimusnahkan supaya tidak memakan banyak tempat. Oke. Tadi beberapa peralatan arsip yang telah dijelaskan. Berikut peralatan arsip lainnya. Yang pertama ada rotary.
atau alat penyimpan berputar. Rotary adalah semacam filing kabinet, tetapi penyimpanan arsip dilakukan secara berputar. Alat ini dapat digerakkan secara berputar, sehingga dalam penempatan dan penemuan kembali arsip tidak banyak memakan tenaga. Selanjutnya ada Ordner. Ordner adalah map besar dengan ukuran punggung sekitar 5 cm yang di dalamnya terdapat besi penjepit. Arsip yang akan disimpan di dalam ordner terlebih dahulu dilubangi dengan menggunakan perforator. Perforator adalah alat untuk melubangi kertas atau kartu. Selanjutnya ada numerator. Numerator adalah alat untuk membubuhkan nomor pada lembar dokumen. Numerator digerakkan dengan tangan. Cara kerja dan komponennya mekanis. Terdapat pengukur angka rangkap dan pembuatan angka secara otomatis. Selain perforator, ada juga stapler. Stapler adalah alat yang digunakan untuk menyatukan sejumlah kertas. Stapler digerakkan dengan menggunakan tenaga manusia. Cara kerja dan komponennya mekanik, serta baru berfungsi apabila diisi dengan staples. Stapler dan staples terbuat dari bahan logam sehingga cukup kuat. Selain itu juga ada label. Label adalah alat yang digunakan untuk memberi judul pada map atau folder yang biasanya diletakkan pada bagian tab dari sebuah folder atau guide. Label terbuat dari bahan kertas dengan berbagai ukuran dan mempunyai pelekat pada bagian belakang sehingga tidak perlu diberikan lem lagi ketika ingin menempelkan label pada tempat yang diinginkan. Selain itu, ada juga rak atau laci kartu. Rak atau laci kartu adalah laci-laci yang disusun secara teratur dalam rak untuk menyimpan kartu-kartu ukuran kecil yang disusun secara vertikal. Yang terakhir ada alat penyimpanan khusus. Alat penyimpanan khusus adalah alat yang digunakan untuk menyimpan arsip dalam bentuk-bentuk yang khusus seperti flash disk, CD, kaset, dan sebagainya. Alat ini mempunyai beragam bentuk dan desain. Kita sudah mengenal jenis-jenis peralatan kearsipan. Sekarang kita beralih pada jenis-jenis perlengkapan kearsipan. Yang pertama adalah kartu indeks. Kartu indeks adalah kartu yang berisi identitas suatu arsip atau warkat yang disimpan. Gunanya sebagai alat bantu untuk menemukan arsip. Kartu indeks digunakan apabila arsip yang disimpan menggunakan sistem penyimpanan subjek, tanggal, wilayah, dan nomor. Kartu indeks tidak digunakan jika arsip atau dokumen yang disimpan dengan menggunakan sistem abjad. Kedua, ada kartu tunjuk silang. Kartu tunjuk silang adalah suatu petunjuk yang terdapat pada tempat penyimpanan yang berfungsi untuk menunjukkan tempat map dari suatu dokumen atau arsip yang dicari pada tempat yang ditunjukkan. Tidak semua arsip dibuatkan kartu tunjuk silangnya, tetapi hanya arsip tertentu saja yang dapat memang benar-benar perlu dibuatkan kartu tunjuk silangnya. Hal tersebut disebabkan karena pembuatan kartu tunjuk silang berarti menambah beban kerja, waktu, dan peralatan. Tiga, ada lembar pinjam arsip atau outslip. Lembar pinjam arsip atau outslip adalah lembar atau formulir yang digunakan untuk mencatat setiap peminjaman arsip. Yang keempat, ada map pengganti atau outfolder. Outfolder adalah jika surat yang dipinjam tidak hanya satu surat, tetapi map yang berisikan seluruh surat-surat, maka perlu dibuatkan satu map pengganti atau outfolder dan menempatkannya di tempat map yang telah dipinjam tadi. Yang terakhir ada buku arsip. Buku arsip adalah buku yang digunakan untuk mencatat penyimpanan arsip.